Shalom, salam Paskah minggu kelima saudara-saudari sekalian. Hari ini kita bersama lagi dalam renungan sentapan firman Tuhan bersamaan 18 Maret 2024. Bacaan Injil daripada Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Mari bersama mendengar dan merenungkan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melimpari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, beberapa bulan yang lalu kita mendengar seorang pemuda belasan tahun umurnya telah meninggal dunia di belasa orang ramai karena pemuda itu telah memandu keretanya dan terbebas, lalu merempuh pagar kawasan rumah di situ. Apa yang kita dapat renungkan dari peristiwa ini adalah sikap penghakiman orang ramai tanpa perundangan. Dalam Injil pada hari ini kita mendengar tentang sikap
dan perbuatan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mirip dengan peristiwa si pemuda malang itu. Saudara-saudari, ada beberapa perkara yang dapat kita renungkan melalui Injil hari ini. Hal yang pertama adalah sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang suka membuat hukuman dan juga penghakiman yang melulu, di mana mereka telah membawa seorang perempuan untuk dipermalukan dan dipersalahkan, dan seterusnya untuk dihukum. Ini bermaksud bahwa wanita itu tidak diberi peluang untuk menjelaskan perkara yang sebenar sehingga mendapat pengadilan yang sewajarnya. Namun tujuan sebenar mereka adalah untuk semata-mata mencari kesalahan Yesus supaya mereka dapat menjadikan alasan bagi menghukum dia. Saudara dan saudari, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini selalunya juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-harian. Kadang-kadang di kalangan kita tanpa usul periksa untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman terhadap kesalahan yang belum tahu akan kebenarannya. Hal yang kedua adalah sifat belas kasihan yang ditunjukkan oleh Yesus, yaitu di mana ia menunjukkan kemurahan hatinya untuk mengampuni, memberi peluang kepada wanita itu untuk bertobat. Sesuailah pada masa Prapaskah ini untuk diri kita sendiri juga memberi peluang kepada orang lain sesama kita untuk kembali melihat lagi jalan kehidupan kita dengan pertobatan. Saudara-saudari, pintu belas kasih Allah selalu terbuka melalui sakramen pertobatan. Maka seharusnya kita mengambil peluang ini, terutama sekali pada masa Prapaskah ini, untuk berbalik kepada kasih Allah dan bukan penghakiman yang mencari kelemahan, melainkan belas kasih yang memberikan kita
pengampunan, dan juga peluang untuk terus menjalani kehidupan kita selanjutnya. Mari kita mohon kepada Allah karena Ia berbelas kasih dan mengampuni. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.